Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada siang hari ini ya, kita masuk lagi di materi KMB 1. Nanti kalian dapat lihat aja di YouTube saya ya. YouTube saya, jangan lupa like, subscribe. Kemudian jika ada pertanyaan, jika tanya saja. Ya, pada hari ini saya akan menyampaikan terkait materi disritmia. Nah, terkait materi disritmia. Disritmia itu sebenarnya adalah gangguan dari jantung. Sebelumnya kalian juga udah belajar dengan Bu Febri ya, terkait bagaimana gangguan jantung, kemudian bagaimana aliran darah di jantung, seperti itu. Dan juga terkait EKG. Saya belum tahu apakah kalian sudah belajar tentang EKG atau belum. Jika belum, juga dapat bertanya ya, kita saling sharing bagaimana gambaran EKG normal ini terkait dengan disritmia itu sendiri. Baik, kita lanjut saja ya. Nah, disritmia itu sebenarnya nama lainnya adalah dis itu tidak ada, atau ritmia itu irama jantung. Bukan berarti artinya disritmia itu tidak ada irama jantung. Artinya disritmia adalah kelainan dari irama jantung. Nah, disritmia ini sebenarnya bukan suatu penyakit, tapi tanda tak normal dari suatu konduksi kelistrikan jantung, seperti itu. Jadi nanti kita akan lebih banyak membahas tentang gambaran EKG, bagaimana gambaran EKG dari pasien dengan gangguan jantung, gitu ya. Nah, tadi udah saya bilang disritmia itu apa? Itu kelainan dari denyutan jantung, baik itu frekuensi atau jumlahnya atau iramanya. Nah, irama itu baik reguler atau irreguler. Kalau frekuensi itu dari jumlah dari denyutan jantung, ataupun gangguan dari keduanya, baik itu denyutan jantung atau frekuensinya. Nah, disritmia ini dapat menyebabkan berbagai macam komplikasi, baik itu gagal jantung kongestif, kemudian toksisitas digitalis atau konduksi inflamasi jantung, serta infak miokard. Nah, semua kelainan ini itu akan menyebabkan ketidaknormalan dari gambaran EKG dari suatu pasien. Makanya apabila ada pasien yang mengeluhkan dadanya nyeri, sakit gitu kan, itu kita tidak bisa memastikan dia itu gangguan jantung yang mana. Perlu lakukan pemeriksaan lanjutan, baik itu EKG, ekokardiogram, atau pemeriksaan dari enzim jantung, atau enzim namanya CKMB ya. Seperti itu kan, dapat cari sendiri. Nah, pemeriksaannya tadi saya sudah bilang ya, pemeriksaan yang dapat dilakukan untuk gangguan disritmia ini adalah EKG. Itu adalah pemeriksaan dasar yang wajib kalian ketahui, yaitu pemeriksaan EKG. Nah, di EKG ini itu kita dapat melihat gambaran jantung ya, mulai dari irama jantung sampai frekuensinya. Gitu. Di EKG itu kita lihat dari gambaran kelistrikan jantung, gelombang PQRS ya, gelombang PQRST, apakah mengalami ST elevasi atau ST depresi atau pelebaran kompleks IRS atau bagaimana, itu dapat dilihat mengalami gangguan disritmia itu. Kemudian dapat memonitor Holter atau gambar EKG selama 24 jam. Gitu ya. Dan juga pemeriksaan penunjang lainnya adalah pemeriksaan foto dada atau foto toraks. Nah, pemeriksaan foto dada ini itu dapat menunjukkan adanya pelebaran jantung. Nah, bagaimana kita cara mengukur gambar dari rongsen jantung? Caranya adalah gampang. Apabila ada gambar rongsen, kemudian kita ukur tuh lebar jantung. Nah, jantung itu ukurannya sepertiga dari lebar toraks. Jadi kalau misalkan ukurannya melebihi dari sepertiga, itu biasanya terjadi kardiomegali gitu ya, atau pelebaran dari jantung. Kemudian dapat scan citra miokard ya, kemudian endokardiogram juga bisa. Itu yang biasa diapakan ya, ekokardiogram. Nah, itu untuk mengetahui aliran jantung. Kemudian ada latihan untuk mengetahui adanya kelainan enggak dari kelistrikan jantung setelah melakukan latihan. Dan yang paling penting dalam jantung ini juga pemeriksaan elektrolit. Nah, elektrolit yang sangat menunjang adalah adanya kalium sama kalsium, magnesium. Kenapa hal ini dapat menyebabkan disritmia, nah, atau kelainan listrik jantung? Kalium dan kalsium itu membantu
dan natrium ya dalam kegiatan potensial aksi. Potensial aksi itu artinya bagaimana jantung itu dapat berdenyut. Nah, jantung seseorang itu dapat berdenyut. Nanti saya tunjukkan gambarnya ya. Ah, ini. Nah, di sini menunjukkan pada saat jantung itu tidak berdenyut itu minus 90 mV. Apabila terjadi denyutan atau ada potensial aksi, mulai darinya perpindahan elektron dari kalsium kalium keluar sel, itu akan menimbulkan terjadinya potensial aksi. Nah, ini. Sehingga akan melebihi batas 0 dan 70 itu rata-rata ya, 70 mV, maka akan terjadi kontraksi jantung. Makanya ada gelombang EKG nanti. Ini mesin EKG ya. Nanti ada gelombang PQRST. Nanti kita lihat nih contohnya. Ini. Nanti ada gelombang PQRST. Mungkin hal ini yang menjelaskan bukan saya ya, dosen yang lain, tapi saya nanti menjelaskan sedikit bagaimana disritmia itu supaya kalian mengerti ya. Kita lanjutkan lagi ya. Nah, jadi kalau ada pasien disritmia harus diapain? Ya, lakukan pemeriksaan tadi, pemeriksaan elektrolit, kalsium, kalium gitu ya. Pemberian obat itu juga penting, kemudian istirahat, pemasangan jantung fungsi jantung palsu ya, itu juga bisa ya. Fungsi pembedahan juga bisa. Itu mungkin karena kondisinya sudah komplikasi seperti gagal jantung atau penyumbatan ya. Nah, kalau pasien jantung itu sebenarnya itu yang fokus adalah makanan sama latihan atau istirahat. Pasien dengan gangguan jantung itu tidak boleh banyak melakukan aktivitas fisik. Ya, itu berkurang. Kemudian yang paling penting adalah nutrisi. Nutrisi adalah kurangi makan makanan yang mengandung natrium yang tinggi serta kalium yang atau perlu adanya koreksi dari kalium tersebut. Nah, untuk pengobatannya itu dapat dilakukan pengobatan jantung yaitu baik itu kelompoknya ya, kelompok 1, kelompok 1B dan lain sebagainya. Itu tergantung dari jenisnya. Ini akan diresepkan oleh dokter seperti itu. Kemudian ada kelompok 2, ada kelompok yang lain juga ya. Seperti itu disritmia. Nah, disritmia ini adalah kelainan dari denyut jantung itu baik itu dari nodus sinus ya, sinoatrial itu dapat mengalami bradikardi atau denyutannya itu kurang dari 60 kali gitu. Kurang dari 60 kali. Kemudian gangguan dari kompleks QRS. Gelombang P, kompleks QRS seperti itu. Jadi gelombang P itu adalah saat depolarisasi. Nah, saat awal depolarisasi dari atrium, ventricle gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian ada kompleks QRS normal enggak, PR interval, iramanya reguler atau enggak. Ini menentukan gangguan dari disritmia. Nah, tipe-tipe disritmia itu banyak. Ada disritmia jenis disritmia bradikardi, takikardi itu termasuk dari disritmia gitu ya. Ventricle takikardi, ventricle bradikardi itu salah satu dari bentuk disritmia begitu. Dan masih banyak lainnya. Ada ventricle fibrilasi, itu semua adalah jenis disritmia. Ada junction ventricle takikardi dan lain sebagainya. Nah, yang paling penting untuk kalian pahami adalah kalian harus tahu bagaimana cara membaca gambaran EKG. Nah, gitu ya. Materi ini yang nyampaikan bukan saya, mungkin dosen sebelumnya ya sudah dijelaskan terkait pembacaan EKG. Itu yang penting. Apabila gelombang EKG itu tidak normal, itu namanya sudah masuk ke dalam kategori disritmia. Itu aja kata kuncinya. Apakah gelombang P itu melebihi dari 3 kotak dan tingginya itu melebihi dari 3 kotak, kotak kecil nih maksudnya, itu sudah gangguan disritmia. Gitu. Gelombang P ya. QRS tingginya, lebarnya gitu. Jadi kita lihat ya. Nah, itu. Nah, kemudian ada namanya takikardi. Takikardi itu artinya lebih dari 100 ya. Jadi frekuensinya itu 100 sampai 180 kali per menit. Jadi gelombang P itu mendahului kompleks QRS. Mungkin kalian bingung kenapa pusing nih pelajarannya